Subari wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Yang kami hormati Pak Osep, Bu Cahya dari Halal Institute, yang kami hormati Bapak dan Ibu peserta pelatihan penyelia halal dari SPPG, kemudian juga dari pelaku usaha lain, misalnya dari rumah potong hewan. Tadi saya sempat dengar juga Pak Subari ya. Eh, Perkenalkan Bapak Ibu, saya Fitri dari Deputi Kemitraan dan Standarisasi Halal, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Insya Allah pada pagi hari ini kita sama-sama diskusi bareng ya, diskusi bareng, kemudian sharing informasi karena bisa jadi Bapak Ibu justru lebih paham terkait implementasinya di lapangan dibandingkan kami yang ada di bagian kebijakan, terutama kebijakan dan ketentuan regulasi terkait kewajiban sertifikasi halal pada produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia. Baik Bapak Ibu, saya izin share screen-nya ya. Berikut adalah ketentuan regulasi terkait penyelenggaraan jaminan produk halal, khususnya bagi penyelia halal. Yang dalam hal ini Bapak Ibu nih yang akan menjadi penyelia halal pada unit usaha masing-masing. Nah, tentu saja sebelum melaksanakan tugas fungsi Bapak Ibu sebagai penyelia halal, kita harus tahu pakem-pakemnya terlebih dahulu. Nah, pakem-pakemnya, batasannya, norma dan standarnya itu telah diatur dalam ketentuan regulasi yang ada, baik itu berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri maupun keputusan menteri, serta peraturan maupun keputusan kepala BPJPH. Nah, memang Bapak Ibu, Undang-Undang Jaminan Produk Halal ini merupakan undang-undang yang pertama, baik di Indonesia maupun di dunia, yang mengatur secara spesifik terkait kewajiban sertifikasi halal. Nah, dalam pelaksanaannya, Undang-Undang 33 tahun 2014 ini telah mengalami beberapa kali revisi, yaitu revisi melalui Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang kemudian lahir Perpu 2 atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022, dan yang terakhir penguatan Perpu 2 tahun 2022 melalui Undang-Undang 6 tahun 2023. Namun, dari sekian banyak perubahan tersebut, normanya masih tetap sama, yaitu wajib atau mandatori bagi produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia untuk punya sertifikat halal. Jadi ketentuan normanya tidak ada perubahan, Bapak Ibu. Yang berubah adalah bagaimana implementasinya. Nah, pada saat perubahan-perubahan tersebut, maka lahirlah ketentuan baru, di mana penetapan fatwa tidak hanya di majelis ulama, tapi ada kewenangan dari komite fatwa. Kemudian yang kedua, mekanisme sertifikasi tidak hanya mekanisme reguler, di mana pelaku usaha akan diperiksa oleh LPH, yang di dalamnya ada auditor halal. Tapi juga ada mekanisme yang disebut sebagai pernyataan pelaku usaha atau lebih tenar dengan self declare. Nah, untuk mekanisme sertifikasi secara self declare, yang memeriksa bukan LPH atau lembaga pemeriksa halal, tetapi yang melakukan pemeriksaan adalah LP3H atau lembaga pendampingan proses produk halal, yang tenaga pemeriksanya bukanlah auditor melainkan pendamping proses produk halal atau P3H. Mekanisme-mekanisme baru inilah yang diatur dalam perubahan-perubahan dari Undang-Undang 33 tahun 2014, termasuk juga masa berlaku sertifikat halal, di mana kalau di Undang-Undang 33 itu masa berlakunya 4 tahun, sedangkan di Undang-Undang 6 menyesuaikan dengan ketentuan Perpu 2 tahun 2022, masa berlaku sertifikat halal yang diterbitkan oleh BPJPH adalah selama tidak terjadi perubahan bahan maupun proses.
sertifikat itu akan tetap berlaku. Sehingga tidak ditetapkan berapa tahunnya, tapi ditetapkannya ada nggak perubahannya atas bahan maupun proses. Kalau baru pegang sertifikat sebulan, tapi kemudian bahannya ganti atau prosesnya berubah, maka masa berlaku sertifikat halal tersebut otomatis sudah batal, sehingga harus mengajukan perubahan baru karena adanya penggantian bahan maupun proses. Nah, kemudian ketentuan regulasi undang-undang ini, Bapak Ibu, tentu saja tidak dapat diimplementasikan kalau tidak ada regulasi teknisnya. Maka setiap kali terjadi perubahan undang-undang, maka pemerintah menyusun regulasi teknisnya juga. Jadi menyesuaikan dengan ketentuan undang-undang yang terbaru. Nah, perubahan regulasi teknis ini juga terjadi pada peraturan pemerintah. Ketika disahkan Undang-Undang 33 2014, peraturan pemerintahnya adalah PP 31 tahun 2019. Nah, kemudian lahir Undang-Undang 11 tahun 2020, maka lahir juga PP baru yaitu PP 39 tahun 2021. Nah, kemudian lahir lagi nih Undang-Undang 6 2023 yang memang ada pengaturan terkait kewajiban sertifikasi halal. Maka lahirlah PP yang terbaru yaitu PP 42 tahun 2024 sebagai bentuk ejawantah atau implementasi atas ketentuan pada Undang-Undang 6 tahun 2023. Nah, kemudian dari PP ini, Bapak Ibu, lahirlah ketentuan lebih teknis lagi dalam bentuk peraturan menteri maupun keputusan menteri. Nah, peraturan menteri maupun keputusan menteri ini, walaupun PP-nya berubah, ketika memang masih sesuai dengan ketentuan PP yang terbaru, maka aturannya ini masih tetap berlaku sepanjang sesuai dengan ketentuan regulasi yang terbaru. Jadi walaupun sekarang PP-nya 42 tahun 2024, namun Peraturan Menteri Agama nomor 26 yang disahkannya tahun 2019 itu tidak dicabut Bapak Ibu. Termasuk juga peraturan maupun keputusan menteri yang lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan regulasi yang terbaru, termasuk juga perubahan struktur BPJPH di mana pada saat Undang-Undang 33 2014 ini lahir, BPJPH ini adanya di bawah struktur Kementerian Agama setingkat dengan unit eselon 1. Tapi begitu ada Perpres 153 tahun 2024, maka BPJPH berpisah dari Kementerian Agama sebagai lembaga pemerintah non-kementerian. Nah, namun lahirnya Perpres 153 tahun 2024 ini tidak serta-merta yang membatalkan ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama, baik itu peraturan maupun keputusan menteri, sepanjang tidak ada peraturan lain yang membatalkannya. Nah, rangkaian peraturan dan keputusan menteri yang saya tampilkan di sini adalah rangkaian peraturan dan keputusan menteri yang masih berlaku, Bapak Ibu, dan menjadi acuan Bapak Ibu penyelia halal pada saat melaksanakan tugas fungsinya. Contohnya apa? Kalau untuk PMA 13 tahun 2022 ini lebih pada pelatihan dan sertifikasi kompetensi bagi auditor halal dan penyelia halal. Jadi pengaturannya seperti apa untuk pelatihan, sertifikasi kompetensi untuk auditor halal dan penyelia halal. Sedangkan KMA 748 atau Keputusan Menteri Agama nomor 748 ini lebih pada jenis produk apa saja yang dikenakan kewajiban sertifikasi halal. Baik itu berupa makanan, minuman, obat, kosmetik, seluruh produk yang kena kewajiban sertifikasi ini diatur rinciannya apa saja sih yang wajib dibuktikan dengan sertifikat halal. Nah, Bapak Ibu sebagai penyelia halal harus memegang betul regulasi KMA 748 dan KMA 944. Nah, dua KMA ini mengatur produk apa saja yang disyaratkan harus ada sertifikat halalnya. Sehingga Bapak Ibu penyelia halal ketika membuat daftar bahan
pastikan bahan-bahan yang disebut dalam KMA 748 maupun KMA 944 harus ada bukti sertifikat halalnya. Bu, gimana kalau nggak ada sertifikat halalnya? Cari penggantinya yang ada sertifikat halalnya. Karena bahan tersebut termasuk bahan yang wajib bersertifikat halal, sebagaimana telah diatur dalam kedua KMA tersebut. Nah, kemudian selain KMA yang mewajibkan produk apa saja ya harus punya sertifikat halal, kami juga sudah menetapkan KMA 1360 yang mengatur jenis produk atau jenis bahan apa saja yang dikecualikan dari kewajiban sertifikasi halal. Artinya kalau bahan yang disiapkan oleh Bapak dan Ibu dalam proses produksi ternyata adanya di KMA 1360, maka bahan tersebut tidak perlu punya sertifikat halal. Ya, bisa tanpa dokumen pendukung apapun, bisa dengan dokumen pendukung yang lain selain sertifikat halal. Misalnya apa? Hasil uji laboratorium, kemudian apa kuesioner dari pelaku usaha atau surat pernyataan bebas dari babi itu bisa menjadi dokumen pendukung yang membuktikan bahwa bahan tersebut adalah bahan yang terjamin status kehalalannya. Nah, selain keputusan dan peraturan menteri, kami juga sudah menyiapkan regulasi teknis berupa keputusan dan peraturan Kepala BPJPH. Nah, dalam keputusan dan peraturan Kepala BPJPH ini, kami juga sudah memiliki Bapak Ibu standar kompetensi kerja nasional untuk jabatan penyelia halal. Jadi Bapak Ibu, profesi penyelia halal ini adalah profesi yang diakui melalui Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2022 sebagai profesi yang punya standar kompetensi kerjanya. Nah, karena punya standar kompetensi kerja, tentu saja ada eh, tahapan-tahapan atau item-item persyaratan yang harus dipenuhi agar Bapak Ibu sebagai penyelia halal dapat dinyatakan sebagai penyelia halal yang kompeten. Nah, pelatihan pada hari ini merupakan langkah yang tepat dalam menuju Bapak Ibu bisa dinyatakan sebagai penyelia halal yang kompeten. Itu jadi kita betul-betul dipersiapkan hal-hal apa saja sih untuk bisa disebut sebagai tenaga penyelia yang kompeten. Nah, dalam pelatihan inilah kesempatan Bapak Ibu memperoleh informasi-informasi tersebut. Kemudian selain ketentuan kompetensi sebagai penyelia halal, kami juga sudah mengatur regulasi teknis terkait bagaimana standar jaminan produk halal yang diterapkan dalam proses produksi dalam bentuk keputusan Kepala BPJPH nomor 20 tahun 2023 tentang kriteria SJPH. Kemudian kami juga sudah ada ketentuan yang mengatur bagaimana proses sertifikasi bagi produk makanan minuman dengan pengolahan. Kemudian bagaimana penyiapan manual SCPH bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Kemudian bagaimana kurikulum dari penyelia halal itu sendiri itu sudah kami atur dalam keputusan Kepala BPJPH ini nomor 24 tahun 2023. Sedangkan yang 78 ini lebih pada bagaimana sertifikasi halal pada makanan minuman dengan pengolahan. Kemudian yang nomor 48 ini template manual SCPH bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Nah, Bapak Ibu bisa browsing ya ketentuan regulasi ini dalam website kami karena ini sudah diunduh semua dalam website kami sehingga Bapak Ibu bisa mengunduh. Jadi ini sudah kami upload ya Bapak Ibu bisa mendownload regulasi-regulasi tersebut sehingga dapat menjadi acuan dan pedoman Bapak Ibu dalam melaksanakan tugas sebagai penyelia halal. Kemudian ketentuan regulasi sebagaimana tadi sudah kami sampaikan terkait kewajiban produk yang masuk beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia ini wajib bersertifikat halal. Sebenarnya
tujuannya tidak hanya semata-mata untuk melaksanakan kewajiban negara melindungi warga masyarakatnya dalam pelaksanaan ibadah agama, khususnya bagi warga negara yang beragama Islam dan melaksanakan ibadah terkait konsumsi atau penggunaan produk yang jelas kehalalannya. Namun juga sebenarnya lahirnya undang-undang ini punya tujuan lain Bapak Ibu. Jadi tidak hanya semata-mata untuk konsumen, khususnya konsumen yang beragama Islam, tapi juga ditujukan untuk meningkatkan peluang berusaha bagi produsen atau pelaku usaha. Karena disadari atau tidak disadari, Indonesia itu merupakan pasar produk halal terbesar di dunia. Nah, yang namanya pasar tentu saja orang-orang pedagang berbondong-bondong dong ingin jualan. Kalau ternyata yang jualan itu justru orang pendatang, bagaimana kita pelaku usaha dalam negeri bisa menguasai pasar domestik sendiri? Bagaimana kita bisa menjadi tuan rumah di negara sendiri? Nah, untuk itulah maka pemerintah mendorong untuk pelaku usaha dalam negeri agar punya sertifikat halal sehingga pasar halal di dalam negeri paling tidak dikuasai oleh produsen dalam negeri sendiri. Karena Bapak Ibu, perlu Bapak Ibu ketahui juga bahwa pelaku usaha luar negeri yang notabene negaranya bukanlah negara Muslim, justru mereka berlomba-lomba untuk bisa menghasilkan produk halal. Karena produk halal ini tidak lagi dilihat hanya sebatas pada pelaksanaan ibadah agama, melainkan juga peluang bisnis yang besar. Sehingga mereka sudah tidak melihat agama lagi, tapi melihat ini sebagai pasar atau peluang bisnis yang besar. Nah, maka banyak negara yang non-Muslim justru menjadi penghasil produk halal yang besar. Nah, dengan kewajiban sertifikasi halal ini diharapkan paling tidak produsen dalam negeri menjadi tuan rumah di negaranya sendiri. Yang kedua, pemerintah mengupayakan kerjasama internasional dalam mekanisme saling pengakuan dan saling keberterimaan produk halal. Artinya, ketika Indonesia menerima produk halal dari negara tertentu, maka Indonesia mempunyai posisi tawar kepada negara tertentu tersebut untuk juga menerima produk halalnya Indonesia. Sehingga pelaku usaha Indonesia yang sudah bersertifikat halal ketika masuk ke negara tertentu, taruhlah Malaysia, ya produknya sudah langsung diterima oleh Malaysia. Kenapa? Karena kita juga menerima langsung produk halalnya Malaysia masuk ke Indonesia. Nah, hal yang demikian dapat menyebabkan pelaku usaha Indonesia yang bersertifikat halal bisa merambah pasar internasional tanpa harus berkali-kali mengajukan sertifikasi halal dengan mekanisme saling pengakuan dan saling keberterimaan sertifikat halal tersebut. Kemudian berikutnya adalah kalau tadi kita bicara mengenai produk yang wajib sertifikasi, nah bagaimana Bu kalau ada produk yang memang tidak halal? Jadi bahannya tidak halal atau prosesnya tidak halal, apakah masih boleh beredar di Indonesia? Boleh nggak masih dijual di Indonesia? Boleh jawabannya. Kenapa? Karena memang Indonesia kan bukan negara agama, ada warga negara kita yang lain yang juga beragama non-Islam. Nah, mereka tentu saja ada pangsa pasarnya terkait ini, jadi ada kebutuhannya. Nah, otomatis maka tidak ada larangan bagi produk yang tidak halal untuk masuk beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia. Nah, namun untuk produk yang seperti ini punya kewajiban lain, Bapak Ibu. Kewajibannya bukan sertifikasi halal, tapi mencantumkan keterangan tidak halal secara self declare atau secara sepihak dari pelaku usaha tanpa harus melalui proses daftar dulu nih saya mau daftar nyantumin keterangan tidak halal, saya mau daftar label tidak halal itu tidak ada. Jadi cukup
mencantumkan keterangan tidak halal pada tempat tertentu atau bagian tertentu dari produk. Yang penting bisa menjadi sarana komunikasi antara produsen dengan konsumen. Sehingga konsumen paham nih, oh ya produk ini ada bahan tidak halalnya ya, atau prosesnya tidak halal. Nah, keterangan tidak halal sendiri bukan tidak sama dengan yang namanya label tidak halal atau label haram itu tidak. Karena yang namanya keterangan tidak halal bisa berupa gambar, tanda, atau tulisan. Jadi tidak mesti yang tulisan produk haram atau produk tidak halal itu tidak mesti seperti itu. Misalnya dalam bentuk gambar ada kepala babi di pintu depan restoran. Nah, semua kan sudah paham ya kalau misalnya kepala babi, oh ya berarti ini ada babinya tanpa menyebut halal atau haram. Karena ada image juga, yaitu haram buat Anda, tapi buat saya tidak masalah. Buat saya halal ini tidak masalah. Saya tidak bersedia produk saya dibilang haram gitu. Karena buat saya ini produknya tidak haram gitu. Nah, yang demikian ketika keberatan untuk menyebutkan produk tidak halal atau produk haram, maka yang kita sebut dengan mencantumkan keterangan tidak halal ini bisa berupa gambar saja. Jadi cukup buat gambar kepala babi di kemasannya itu sudah cukup mengkomunikasikan bahwa ada unsur babi dalam produk tersebut gitu. Sehingga bisa menjadi warning bagi konsumen yang mensyaratkan kehalalan produk. Nah, berikutnya Bapak Ibu, kalau tadi di dalam regulasi Undang-Undang 33 2014 seolah-olah yang namanya produk itu menyapu bersih semua produk yang beredar, padahal tidak demikian. Karena di dalam PP 42 tahun 2024 sebagaimana diatur juga dalam PP 31 tahun 2019, produk yang kena kewajiban sertifikasi halal ini dibagi menjadi dua klaster besar, yaitu produk berupa barang dan produk berupa jasa. Nah, produk berupa barang dirinci lagi nih Bapak Ibu. Ada makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, biologi, rekayasa genetik, dan barang gunaan. Baik yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan. Jasa juga hanya 7 macam ya Bapak Ibu, tidak melebar ke seluruh jasa. Hanya 7 macam, yaitu jasa penyembelihan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian. Jadi hanya 7 macam jasa ini saja yang kena kewajiban sertifikasi. Kalau ada Bu, saya lawyer, saya mau daftar sertifikasi halal, tidak diterima. Karena tidak ada cakupan jasa lawyer masuk dalam ketentuan jasa yang wajib disertifikasi halal. Jadi hanya 7 macam jasa ini. Nah, dari clustering ini kami pun memfilter lagi Bapak Ibu. Mana makanan, minuman, obat, kosmetik, dan produk lainnya yang kena kewajiban sertifikasi, mana yang tidak perlu sertifikasi. Memang yang benar-benar mutlak sertifikasi itu ada di kategori makanan, minuman, obat, dan kosmetik. Ini wajib sertifikasi dengan waktu penahapan sesuai dengan waktunya masing-masing. Jadi berbeda antara tahapan makanan minuman dengan tahapan obat dan kosmetik. Ini ada perbedaan. Tapi semuanya tetap wajib halal untuk makanan, minuman, obat, kosmetik. Tidak demikian untuk produk kimiawi, biologi, dan rekayasa genetik. Karena 3 produk ini hanya wajib halal kalau terkait dengan makanan, minuman, obat, atau kosmetik. Kalau nggak ada hubungannya sama makanan, minuman, obat, kosmetik, maka si produk kimiawi, produk biologi, dan rekayasa genetik ini tidak wajib sertifikasi halal. Nah, demikian untuk barang gunaan. Kalau barang gunaannya tidak ada unsur hewannya atau bukan berasal dari hewan, maka barang gunaan ini meskipun disebut dalam KMA 748, misalnya sandang, penutup kepala, aksesoris, PKRT itu perbekalan kesehatan rumah tangga seperti tisu, pembalut, kemudian pembersih rumah, itu masuk dalam PKRT. Kemudian peralatan rumah tangga, perlengkapan ibadah bagi umat Islam, alat tulis, perlengkapan kantor, alat kesehatan. Ini Bapak Ibu walaupun disebut di KMA 748 hanya wajib halalnya kalau ada unsur hewannya. Kalau nggak ada unsur hewannya, Bapak Ibu nggak perlu ngajuin sertifikasi halal.
Jadi itu filter-filter yang dilakukan dalam ketentuan PP 42 tahun 2024. Demikian juga dengan 7 macam jasa ini. 7 macam jasa ini hanya wajib halal kalau jasanya digunakan untuk makanan, minuman, obat, atau kosmetik. Kalau Bapak Ibu punya usaha nih jasa distribusi, pendistribusian ngangkut, tapi yang diangkut bahan bangunan, yang diangkut material batu gamping atau batu kapur, yang nggak perlu Bapak Ibu sertifikasi. Karena bahan bangunan atau batu kapur itu tidak peruntukannya untuk makanan, minuman, obat, atau kosmetik. Tapi kalau jasa distribusinya Bapak Ibu ngangkut sayuran segar, buah segar, kemudian makan produk pangan olahan, nah maka Bapak Ibu jasa distribusinya kena kewajiban sertifikasi halal. Demikian juga dengan jasa penyembelihan. Tapi kembali lagi di sini yang disembelih harus hewan halal. Kalau yang disembelihnya hewan tidak halal, walaupun Bapak Ibu bergerak di jasa penyembelihan, tidak perlu mengajukan sertifikasi karena statusnya sudah jelas. Jadi yang diminta sertifikasi itu Bapak Ibu yang statusnya masih belum jelas. Apakah ini halal atau tidak halal? Yang statusnya sudah jelas, jelas kehalalannya, jelas keharamannya, nggak perlu sertifikasi. Itu yang harus kita sepakati bersama ya Bapak Ibu gitu. Jadi tidak ada kewajiban sertifikasi atas produk yang sudah jelas statusnya. Kemudian ini adalah ketentuan waktu penahapan, jadi berbeda Bapak Ibu walaupun sama-sama wajib halal nih semua produk tadi, tapi waktu wajib halalnya berbeda-beda untuk tiap produk. Ya, untuk kategori makanan, minuman, hasil sembelihan, jasa penyembelihan bagi pelaku usaha menengah dan besar sudah jatuh tempo Bapak Ibu per 17 Oktober 2024 yang lalu, udah setahun yang lalu. Nah, sedangkan untuk yang pelaku usaha makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan bagi mikro dan kecil baru akan jatuh tempo 17 Oktober 2026 yang akan datang. Persis 1 tahun ke depan, Bapak Ibu. Jadi, langkah yang sangat tepat ketika sebelum jatuh tempo, Bapak Ibu sudah mengajukan sertifikasi halalnya terlebih dahulu. Untuk apa? Untuk keberlangsungan usaha Bapak Ibu sendiri. Sehingga tidak menjadi masalah karena ternyata sudah masuk wajib halal, belum pegang sertifikat halal. Jadi ini langkah yang sangat tepat bagi Bapak Ibu baik pelaku usaha di SPPG maupun pelaku usaha yang lain ketika mengajukan sertifikasinya sebelum Oktober 2026. Demikian juga untuk pelaku usaha dari luar negeri, khususnya untuk makanan minuman, ini juga akan jatuh tempo pada Oktober 2026. Nah, di Oktober 2026 ini barengannya banyak sekali Bapak Ibu pelaku usaha yang kena kewajiban sertifikasi. Jadi ada obat tradisional, kemudian ada kosmetik, produk kimiawi, produk rekayasa genetik, barang gunaan, ini beberapa masuk di Oktober 2026. Nah, setelah Oktober 2026, ini kita akan masuk ke tahapan ketiga, yaitu di Oktober 2029, dan tahapan keempatnya di Oktober 2034. Yang paling panjang waktu penahapan wajib halalnya adalah produk biologi dan alat kesehatan resiko D, yaitu sampai dengan Oktober 2039. Saking alotnya nih Bapak Ibu diskusi terkait kesepakatan waktu mandatori halal untuk produk biologi dan alat kesehatan resiko D sampai harus ditetapkan pada regulasi yang lain selain PP 42 tahun 2024, yaitu pada Perpres 6 tahun 2023. Karena sejak PP 31 tahun 2019 itu memang tidak ada belum ada kesepakatan untuk penahapan waktu bagi produk biologi dan alat kesehatan resiko D untuk wajib sertifikasi. Sehingga pada PP 31 tahun 2019 diaturlah ketentuan ini akan diatur lebih lanjut melalui peraturan presiden yang diinisiasi oleh Kementerian Kesehatan.
Dan alhamdulillah pada 2023 sudah lahir Perpres 6 tahun 2023 yang mengatur sertifikasi halal bagi produk obat, produk biologi, dan alat kesehatan resiko D. Kemudian terkait ketentuan waktu penahapan tersebut Bapak Ibu, kalau belum jatuh tempo nih, misalnya makanan minuman Bapak Ibu yang mikro kecil kan baru jatuh temponya 2026. Nah, sampai sekarang belum punya sertifikat halal, masih bisa dijual nggak? Masih. Masih boleh beredar, masuk diperdagangkan di wilayah Indonesia. Nah, namun kalau ternyata makanan minuman dari mikro kecil tersebut mengandung bahan yang diharamkan, nggak usah nunggu Oktober 2026. Bapak Ibu sekarang juga wajib menginformasikan hal tersebut dalam bentuk keterangan tidak halal. Karena ini merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa produsen wajib menyampaikan informasi sejujurnya kepada konsumen. Biarkan konsumen yang memilih. Negara pun tidak memberikan sanksi ketika ada konsumen muslim memilihnya produk yang mengandung babi, itu nggak ada sanksinya. Tapi setidaknya diinformasikan, pilihan diserahkan kepada konsumennya. Kemudian ketika produk tersebut ternyata sudah jatuh tempo mandatori halalnya, tapi belum juga nih punya sertifikat halal. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pengenaan sanksi administrasi. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 bahwa produk yang sudah wajib sertifikasi tapi belum juga mengajukan sertifikasi halal akan kena sanksi administrasi. Yang pertama, peringatan tertulis. Yang kedua, penarikan barang dari peredaran. Kalau sudah dikasih peringatan tertulis, sudah dilakukan pembinaan, sudah dibantu cari solusinya, masih belum juga ngajuin sertifikasi halal, maka barangnya akan ditarik dari peredaran. Nah, ini adalah ketentuan sanksi yang sudah diatur dalam ketentuan regulasi PMA 26 tahun 2019. Kemudian ketentuan penahapan yang tadi disebutkan tidak berlaku ya Bapak Ibu bagi yang satu produk yang sudah bersertifikat halal sebelum undang-undang ini disahkan. Jadi undang-undang 3 disahkan, sudah punya sertifikat halal atau ketentuan PP 31 2019 disahkan itu sudah punya sertifikat halal, maka ketentuan penahapan tidak berlaku. Karena pada dasarnya penahapan ini diberikan untuk memberikan kesempatan kepada pelaku usaha yang belum punya sertifikat halal untuk bisa mempersiapkan diri agar produknya bisa diterbitkan sertifikat halalnya. Karena ketika mendaftar sertifikasi ada konsekuensi-konsekuensi yang harus dilakukan oleh pelaku usaha yang harus disiapkan. Nah, waktu persiapan itulah kita berikan ketentuan penahapan mandatori halal. Tapi buat pelaku usaha yang sudah punya sertifikat halal berarti kan nggak ada masalah proses sertifikasinya. Nah, ini harus dilanjutkan. Jadi jangan misalnya per 2019 sudah ada nih kosmetik yang bersertifikat halal. Nah, karena kosmetik baru wajib halalnya 2026, kemudian di tahun 2020 misalnya sertifikat halalnya habis, saya nggak mau perpanjang, nanti aja saya 2026 kan saya wajibnya 2026. Nah, itu tidak demikian. Jadi untuk yang sudah punya sertifikat halal tidak berlaku ketentuan penahapan. Demikian juga ketika ada satu produk diatur dengan regulasi yang lain, dia wajib punya sertifikat halal, maka itu tidak dibatalkan ketentuan regulasinya. Apalagi ketika ketentuan regulasinya adalah dalam bentuk produk hukum yang lebih tinggi, misalnya Undang-Undang 41 tahun 2014 yang mengatur bahwa produk sembelihan dari luar negeri ketika masuk ke Indonesia wajib punya 2 sertifikat, yaitu sertifikat nomor kontrol veteriner sebagai jaminan keamanan pangannya, dan yang kedua sertifikat halal sebagai jaminan kehalalannya. Ini untuk produk sembelihan dari luar negeri yang masuk ke Indonesia. Maka ketentuan penahapan ini tidak berlaku bagi produk sembelihan yang dari luar negeri masuk ke Indonesia untuk dikecualikan dari kewajiban sertifikasi halal karena sudah ada regulasi 41 2014 yang mewajibkan produk sembelihan itu wajib punya sertifikat halal.
Kemudian Bapak Ibu kami di BPJPH dalam penyelenggaraan jaminan produk halal ini tidak bekerja sendiri, tapi kami disupport dengan seluruh kementerian atau lembaga terkait, disupport dengan lembaga atau instansi yang memang terkait dalam penyelenggaraan JPH, seperti lembaga pemeriksa halal, kemudian LP3H atau lembaga pendampingan proses produk halal, kemudian juga kami ada lembaga pelatihan sebagaimana Halal Institute ini dan 33 lembaga pelatihan yang lain. Kemudian kami juga disupport oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama maupun Komite Fatwa dan juga kementerian serta lembaga lain yang terkait. Sehingga kita saling bersinergi dalam pelaksanaan atau implementasi jaminan produk halal di Indonesia. Ini adalah update data terkait berapa sih jumlah produk yang sudah punya sertifikat halal saat ini, kemudian berapa data LP3H, kemudian berapa data LPH, kemudian berapa jumlah auditor dan pendamping penyelia halal yang terlatih saat ini sudah berapa orang. Ini dalam rangka untuk memetakan sejauh mana kemampuan Indonesia dalam pelaksanaan mandatori halal dan alhamdulillah ini dari waktu ke waktu nilainya semakin meningkat ya Bapak dan Ibu. Kemudian ini adalah mekanisme sertifikasi Bapak Ibu bahwa sertifikasi tadi sudah disampaikan ada mekanisme reguler maupun mekanisme self declare atau pernyataan pelaku usaha. Baik reguler maupun self declare dua-duanya bisa berbayar, bisa juga gratis atau difasilitasi oleh pihak lain. Sebenarnya nggak gratis ini, bayar, tapi ada yang membiayai sehingga si pelaku usahanya tidak perlu bayar. Nah, ketika pelaku usahanya tidak perlu bayar, ini bisa pelaku usaha yang reguler maupun pelaku usaha yang self declare. Jadi self declare tidak selamanya gratis, reguler juga tidak selamanya bayar, Bapak Ibu. Kalau ada yang memfasilitasi biayanya, Bapak Ibu bisa gratis, baik itu pendaftaran reguler maupun pendaftaran self declare. Kemudian ada perbedaan antara reguler dan self declare Bapak Ibu. Kalau reguler pemeriksaannya jelas oleh LPH, sedangkan self declare pemeriksaannya oleh LP3H. Tenaga pemeriksanya namanya P3H, tapi untuk yang reguler tenaga pemeriksanya auditor halal. Nah, auditor halal ini nggak bisa jalan sendiri, sebagaimana P3H juga nggak bisa jalan sendiri tanpa LP3H. Jadi dia harus punya indukan yang namanya auditor ini harus punya indukan yang namanya LPH. Sedangkan pendamping proses produk halal atau P3H harus punya indukan yang namanya LP3H. Gitu. Jadi tidak bisa secara mandiri, saya jadi auditor sendiri itu nggak bisa. Harus ada LPH-nya atau harus ada LP3H-nya. Untuk reguler bisa mendaftarkan secara langsung di nanti pemeriksaannya akan dilakukan oleh LPH. Nah, untuk self declare pemeriksaannya oleh LP3H, kemudian yang self declare ini terbatas hanya pelaku usaha mikro dan kecil saja. Sedangkan untuk yang reguler bisa mikro kecil, bisa juga menengah dan besar. Jadi tidak dibatasi skala pelaku usahanya. Nah, kalau self declare dibatasi hanya mikro dan kecil saja. Acuan mikro kecil kemana? Ke NIB yang Bapak Ibu miliki. Coba cek di NIB-nya, Bapak Ibu masuk dalam kategori pelaku usaha mikro, kecil, menengah, atau besar. Itu bisa cek di sana. Kemudian juga penetapan fatwanya Bapak Ibu, fatwanya ini kalau reguler oleh Komisi Fatwa, kalau self declare oleh Komite Fatwa. Kemudian jenis produknya juga berbeda ya Bapak Ibu. Untuk yang reguler semua produk bisa diajukan sertifikasi halalnya. Sedangkan untuk yang self declare itu hanya produk berupa makanan dan minuman saja. Bu, tapi saya itu punyanya kosmetik, bisa nggak saya self declare? Nggak bisa. Kalau selain makanan minuman, maka Bapak Ibu harus mengajukannya secara reguler. Waktu pelaksanaan reguler juga lebih panjang dibandingkan self declare. Kenapa? Karena yang reguler biasanya produknya lebih kompleks.
lebih sulit pemeriksaannya sehingga membutuhkan waktu lebih panjang. Nah, ini adalah syarat self declare ya Bapak Ibu. Jadi tidak hanya mikro kecil, tidak hanya pelaku usaha makanan dan minuman. Seluruh syarat ini dari nomor 1 sampai 16 harus terpenuhi. Kalau salah satunya nggak terpenuhi saja, itu tidak bisa diajukan proses self declare-nya. Kemudian ini adalah kategori makanan dan minuman yang bisa self declare sesuai dengan ketentuan Kepkaban 22 tahun 2023. Jadi di luar ini, di luar kategori produk ini Bapak Ibu tidak bisa self declare, harus pengajuan reguler. Alur proses sertifikasinya juga sama sebagaimana reguler. Jadi jangan mentang-mentang pernyataan pelaku usaha, saya declare sendiri. Nah, itu tidak bisa. Bapak Ibu tetap harus daftar di Si Halal. Nanti kemudian ada pilihan LP3H, nanti ada pendamping yang melakukan pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan, oke, baru dilaporkan ke komite fatwa. Dari komite fatwa oke, baru terbit sertifikat halalnya. Nah, dalam proses pendaftaran ini ada dokumen-dokumen yang dipersyaratkan di sistem. Nah, salah satunya yang berbeda dengan reguler adalah adanya ikrar pernyataan halal dari pelaku usaha. Kalau pengajuannya self declare. Tapi kalau pengajuannya reguler ini tidak ada ikrar pernyataan. Ya, ini yang membedakan dokumen yang disubmit antara reguler dengan self declare. Nah, untuk sertifikasi reguler juga demikian, Bapak Ibu daftarnya di Si Halal, kemudian submit dokumen, diverifikasi. Setelah lengkap, Bapak Ibu akan diberikan pilihan LPH mana nih yang Bapak Ibu mau minta untuk melakukan pemeriksaan. Jadi pilihan LPH bukan ditentukan oleh BPJPH ya Bapak Ibu. Bapak Ibu sendiri yang milih mau LPH mana. Ketika sudah milih, nanti LPH-nya akan menerbitkan invoice biaya transport dan akomodasi untuk auditor halal yang melakukan pemeriksaan. Kalau Bapak Ibu oke, setuju dilanjutkan. Tapi kalau nggak oke, Bapak Ibu bisa ganti LPH yang lain. Minta ganti aja, saya nggak oke sama biaya yang ditetapkan LPH-nya. Nah, kalau ternyata oke, bisa lanjut ke proses pemeriksaan oleh auditor halal dan sebelumnya akan diterbitkan dulu surat tanda terima dokumennya STTD. Dokumen ini adalah dokumen penting Bapak Ibu untuk bisa diterbitkan sertifikat halalnya. Tanpa Bapak Ibu punya dokumen STTD ini, maka Bapak Ibu tidak akan bisa terbit sertifikat halalnya meskipun punya ketetapan halal Majelis Ulama. Jadi pastikan seluruh rangkaian proses ini Bapak Ibu lalui. Jangan ada yang terlewat satupun, karena itu akan berpengaruh pada hasil akhirnya berupa penerbitan sertifikat halal. Ini adalah dokumen-dokumen yang kami siapkan untuk bisa ada yang diunduh, ada yang diupload, ada yang langsung diisi di sistem untuk pendaftaran sertifikasi secara reguler. Nah, pendaftaran yang reguler ini Bapak Ibu kalau ingin tahu lebih detail dokumennya Bapak Ibu bisa cek di website kami bpjph.halal.go.id /detail informasi strip 1 itu ada semua template-nya termasuk juga template untuk pelaku usaha jasa. Karena memang agak berbeda pengajuan sertifikasi barang dan pengajuan sertifikasi untuk jasa. Ini website kami Bapak Ibu di bpjph.halal.go.id. Bapak Ibu bisa klik informasi publik, kemudian nanti akan ada template dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. Kalau ingin tahu juga data penyelia halal, auditor, LP3H ini ada juga di website kami. Kemudian ini adalah sertifikat halal yang nantinya akan Bapak Ibu dapatkan setelah seluruh rangkaian proses sertifikasinya dilalui. Jadi Bapak Ibu akan dapat sertifikat seperti ini. Keaslian sertifikat ini bukan dari kertasnya ya Bapak Ibu. Jadi untuk memastikan ini sertifikat asli atau bukan, jangan lihat kertasnya. Tapi lihat hasil scan QR code-nya dengan data yang ada di sertifikat. Kalau hasil scan QR code-nya berbeda nama pelaku usahanya dengan nama pelaku usaha yang ada di sertifikat, sudah pasti itu sertifikatnya palsu. Ya, karena tidak mungkin scan QR code berbeda dengan data yang tercetak di sertifikat. Jadi itu cara membedakan mana sertifikat asli dan palsu, Bapak Ibu. Kemudian setelah punya sertifikat, Bapak Ibu punya kewajiban
yaitu mencantumkan label halal. Sekali lagi label halal. Kalau yang seperti ini adalah logo halal ya Bapak Ibu. Jadi ini bukan label halal, ini adalah logo halal. Kenapa? Karena yang namanya label adalah logo seperti ini ditambahkan nomor sertifikatnya. Baru itu kita sebut sebagai label. Nah, berhubung pada waktu sebelumnya pelaksanaan sertifikasi halal diselenggarakan oleh Majelis Ulama, secara otomatis label-label halal atas produk yang sudah dinyatakan halal oleh Majelis Ulama adalah label halalnya Majelis Ulama. Nah, untuk kemasan-kemasan produk yang sudah terlanjur cetak label halal Majelis Ulama karena memang punya sertifikat halalnya itu sudah lama, kami tidak yang langsung menyatakan ganti saat ini juga, itu tidak. Karena sejak 2021 di ketentuan PMA 39 tahun 2021 diatur transisi perubahan label halal Majelis Ulama ke label halal Indonesia. Nah, ketentuan pengaturan transisinya adalah 5 tahun sejak 2021, Maret 2021. Nah, otomatis 5 tahun setelah Maret 2021 adalah Maret 2026. Namun, sebelum ketemu Maret 2026, ternyata PP-nya berubah menjadi PP 42 tahun 2024 yang mengatur kembali masa transisi penggantian antara label halal Majelis Ulama ke label halal Indonesia selama 2 tahun sejak 2024. Nah, karena pengesahan PP 42-nya di bulan Oktober 2024, maka 2 tahunnya adalah Oktober 2026. Otomatis pada Oktober 2026 tidak ada lagi produk dengan kemasan masih mencantumkan label halal Majelis Ulama. Baik itu produknya ada di pabrik atau produknya ada di pasar. Harus sudah bersih dari kemasan yang mencantumkan label halal Majelis Ulama. Karena waktu transisinya sudah cukup panjang 5 tahun setengah, sehingga dalam kurun waktu tertentu hitungannya adalah kemasan yang sudah terlanjur cetak label halal Majelis Ulama itu sudah habis secara keseluruhan. Ini ketentuan label Bapak Ibu bisa cross-check di ketentuan Kepala BPJPH nomor 40 tahun 2022 dan yang paling update adalah keputusan Kepala BPJPH nomor 88 tahun 2023 terkait persyaratan label. Nah, yang seperti ini baru kita sebut sebagai label. Jadi ada logonya dan nomor sertifikatnya. Kemudian penggunaan label ini wajib bagi pelaku usaha yang sudah punya sertifikat. Tapi lagi-lagi kami memberikan keringanan dalam ketentuan PP 42 tahun 2024, di mana pelaku usaha yang kemasannya terlalu kecil atau dijual langsung di depan pembeli dalam jumlah kecil atau dijual dalam jumlah besar dalam bentuk curah, nah ini boleh tidak mencantumkan label halal. Nah, bolehnya itu hanya tidak mencantumkan label halal ya Bapak Ibu, tapi kewajiban sertifikasinya masih tetap. Jadi tetap wajib bersertifikat halal walaupun kemasannya kecil, walaupun dijual dalam bentuk curah, walaupun dikemas langsung di depan konsumen itu tetap wajib sertifikasi. Tapi hukum pencantuman label halalnya menjadi sunnah. Boleh ditempel, boleh enggak ditempel. Jadi seperti itu pengaturannya. Kemudian syarat label itu tidak harus yang nempel langsung dengan kemasan itu enggak. Nah, yang penting mudah dilihat, mudah dibaca, tidak mudah dihapus, dilepas atau dirusak. Jadi ini syarat pencantuman label ya Bapak Ibu. Nah, kita cukup dengan ketentuan regulasi. Saat ini kita fokus pada penyelia halal itu sebenarnya ngapain sih gitu. Nah, sesuai dengan ketentuan PP 42 tahun 2024, yang namanya penyelia halal adalah orang yang bertanggung jawab dalam proses produk halal. Artinya seluruh rangkaian proses produksi terkait jaminan kehalalan produknya menjadi tugasnya penyelia halal. Kemudian Bapak Ibu untuk bisa menjadi penyelia halal ini merupakan rangkaian dari kewajiban dan tanggung jawabnya pelaku usaha untuk menyiapkan penyelia halal.
Nah, selain menyiapkan penyelia halal, si pelaku usaha juga punya kewajiban memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur, kemudian memisahkan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, serta pengolahan antara yang halal dan yang tidak halal, kemudian melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH. Jadi ini kewajiban pelaku usaha yang daftar sertifikasi. Sekali lagi yang daftar sertifikasi. Kalau nggak daftar sertifikasi ya nggak ada kewajiban seperti ini. Karena ini hal yang diatur dalam ketentuan regulasi yang ada terkait pengajuan sertifikasi halal dari pelaku usaha. Kemudian penyelia halal yang ditetapkan oleh pelaku usaha ini diangkat dan diberhentikan oleh pelaku usaha itu sendiri. Gitu ya. Jadi bukan diangkat dan diberhentikan oleh BPJPH, tapi diangkat dan diberhentikan oleh pelaku usaha itu sendiri. Nah, yang namanya penyelia halal, Bapak Ibu, tidak mesti orang karyawan dari pelaku usaha. Contohnya ada pelaku usaha yang semua-semua dikerjain sendiri gitu, mulai dari ngonsep daftar bahan, beli bahan, masak bahan, sampai jadi bahan dan bahkan ngejualnya pun dilakukan oleh orang yang sama. Nah, kalau seperti itu saya bisa nggak daftar sertifikasi? Nah, bisa Bapak Ibu. Kenapa? Karena penyelia halal bisa juga pemilik usaha. Karena tadi definisinya adalah orang yang bertanggung jawab dalam proses produk halal. Artinya ketika pemilik usaha bertanggung jawab dalam proses produk halal tersebut, maka pelaku usaha ini juga sekaligus sebagai penyelia halal. Terus bagaimana pengangkatannya ya Bapak Ibu? Mengangkat diri sendiri sebagai penyelia halal, tanda tangan bahwa saya atas nama Ahmad eh, bersedia untuk menjadi penyelia halal pada unit usaha Bahagia. Nah, ya, tanda tangan sendiri Ahmadnya. Nah, itu diperbolehkan Bapak Ibu. Nah, ini kalau selama penyelia halalnya memenuhi syarat gitu. Tapi kalau penyelidikannya tidak memenuhi syarat, maka harus cari fasilitasi dari pihak lain yang menyediakan penyelia halal yang memenuhi syarat. Nah, untuk memenuhi syarat, penyelia halal akan diminta yang namanya fotokopi KTP, kemudian menyiapkan daftar riwayat hidup, menyiapkan sertifikat pelatihan atau sertifikat kompetensi yang dilegalisasi. Mungkin untuk yang pelaku usaha mikro kecil cukup dengan sertifikat pelatihan. Tapi untuk menengah besar, maka sertifikat pelatihannya ini wajib di-upgrade menjadi sertifikat kompetensi. Bu, saya pelaku usaha kecil, saya mau ngupgrade penyelia halal saya supaya punya sertifikat kompetensi. Boleh nggak? Boleh, itu jauh lebih baik. Gitu. Kemudian juga yang berikutnya adalah salinan keputusan penetapan penyelia halal dari pelaku usahanya sendiri. Nah, tadi saya bilang untuk jadi penyelia halal ada syaratnya. Selama memenuhi syarat tersebut, meskipun pemilik usaha, dia bisa menjadi penyelia halal. Ya, seperti Pak Sudari tadi ya, pemilik usaha sendiri nih, bisa nggak saya jadi penyelia? Bisa. Gitu. Jadi boleh pemilik usaha sekaligus penyelia halal selama memenuhi syarat. Apa syaratnya? Yang pertama beragama Islam. Yang kedua, memiliki wawasan luas dan memahami syariat tentang kehalalan produk. Syarat yang pertama ada buktinya jelas dengan fotokopi KTP atau data dari CV. Tapi syarat yang kedua memahami wawasan yang luas. Siapa yang tahu kita punya wawasan luas atau tidak? Nah, itu pembuktiannya dengan sertifikat pelatihan. Diharapkan pada sesi pelatihan seperti ini, Bapak Ibu punya tambahan wawasan lebih luas lagi terkait ketentuan syariah Islam dalam penetapan produk halal. Nah, itu sehingga dua syarat ini sebagaimana diatur dalam ketentuan PP bagi penyelia halal dapat terpenuhi. Nah, setelah syaratnya terpenuhi, Bapak Ibu bisa diangkat menjadi penyelia halal dan setelah diangkat ada tugas dan tanggung jawabnya. Apa tugas dan tanggung jawabnya? Mengawasi PPH, menentukan tindakan perbaikan, mendampingi auditor halal, menentukan jalan atau tidaknya proses produksi gitu. Karena misalnya terjadi kontaminasi harus di stop dulu nih. Nah, Bapak Ibu penyelia halal lah yang jadi komandannya. Stop dulu, ada kontaminasi, kita bersihkan dulu. Nanti sudah bersih, bebas dari najis, baru kita lanjutkan. Nah, itu komandannya adalah Bapak Ibu sebagai penyelia halal.
Kemudian ini sesi pelatihan penyelia halal diatur dalam ketentuan eh, Kepkaba nomor 2 tahun 2020, kemudian juga Peraturan Menteri Agama nomor 13 tahun 2022 dan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang SKKNI penyelia halal. Ada dua stepnya yaitu dengan pelatihan dan uji kompetensi. Jadi tidak mikro kecil nggak yang diwajibkan harus punya uji kompetensi Bapak Ibu, yang penting punya sertifikat pelatihan. Tapi kalau mau upgrade dengan sertifikat kompetensi bagi mikro kecil itu lebih baik gitu. Nah, hanya saja untuk yang menengah besar tidak sama ketentuannya dengan mikro kecil. Jadi menengah besar ini wajib uji kompetensi sebagaimana ketentuan SKKNI. Nah, kayak gimana sih ketentuan SKKNI-nya? Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi untuk bisa disebut kompeten sebagai penyelia halal, Bapak Ibu harus bisa nyusun dokumen penerapan SJPH dan kelengkapannya. Yang kedua, Bapak Ibu harus bisa menyiapkan dokumen daftar bahan dan dokumen pendukungnya apa. Terus Bapak Ibu juga akan diminta sejauh mana bisa mengawasi bahan, proses, dan produk halal. Kemudian bagaimana penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Contohnya kemarin saya sempat diskusi juga dengan peserta pelatihan penyelia halal bahwa saya penyelia halal Bu di rumah potong hewan unggas. Nah, saya tanya, Bu, Pak, kalau misalnya ada ayam datang nih ke tempat penyembelihan. Ternyata sebelum disembelih itu ayam mati duluan gitu. Jadi belum kena pisau udah mati duluan nih ayam karena proses perjalanan atau sakit atau gimana. Nah, kemudian bagaimana penanganan di rumah potong hewannya? Kemudian yang kedua, kalau misalnya ada proses penyembelihan yang menyebabkan gagal sembelih, sehingga si ayam matinya bukan gara-gara disembelih gitu, tapi karena misalnya dicemplungi kecemplung di air panas duluan nih. Padahal ketika dicek lehernya hasil sembelihannya itu ternyata syarat penyembelihan syariah di mana terpotong 3 saluran nafas dan 1 saluran makan itu nggak kepotong, keempat-empatnya tuh nggak kepotong. Otomatis itu kan tidak memenuhi ketentuan syariah. Nah, kalau ada produk yang demikian akan diapakan nih Bu, Pak gitu. Saya tanya seperti itu. Nah, ternyata itu katanya ada yang menampung langsung gitu. Jadi ada yang dibuang aja sama dia. Jadi ada yang menampung gitu. Atau ada yang dia beli murah gitu karena itu tidak memenuhi ketentuan penyembelihan. Jadi dibeli murah si ayam gagal sembelih dan ayam mati sebelum disembelih ini. Nah, buat apa Bu mereka beli ayam ibu kayak gitu? Buat pakan babi katanya. Tapi ibu yakin itu diberikan ke pakan babi? Ya saya nggak tahu sih, pokoknya bilangnya itu buat pakan babi. Nah saya tanya lagi, Mbak Ibu memberikannya ke pembeli itu bentuknya seperti apa Bu ayamnya? Masih utuhkah, masih karkas utuh atau sudah rusak gitu? Masih utuh, hanya dia mati aja sebelum disembelih atau mati disembelihnya tidak sempurna. Nah, lain kali itu tidak boleh demikian. Jadi Bapak Ibu penyelia halal tidak boleh sembarang membuang atau menjual atau memberikan ke pihak lain atas produk yang tidak memenuhi standar kehalalan di perusahaan Bapak dan Ibu. Karena dikhawatirkan disalahgunakan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Jadi boleh Bapak Ibu memberikan ayam bangkai ini ke pihak lain dengan kondisi yang tidak lagi utuh. Ya, jadi Bapak Ibu harus hancurkan dulu, baik itu digiling terlebih dahulu, jadi udah bentuknya udah gilingan yang sudah tidak sempurna atau dicacah yang memang acak-acakan tidak untuk dikonsumsi gitu, baru bisa dibuang ke tempat lain atau misalnya ada yang menampung silahkan buat pakan ternak gitu silahkan, tapi tidak untuk apa tidak lagi bisa dijual karena kondisinya sudah rusak gitu. Nah, itu yang harus diterapkan pada penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Jadi harus berhati-hati ya Bapak dan Ibu, jangan sembarangan membuang atau memberikan produk yang tidak memenuhi standar halal ini kepada pihak lain.
Kemudian juga ada kompetensi melakukan audit internal dalam penerapan SCPH. Jadi mana hal-hal dalam penerapan SCPH yang dirasa masih kurang pas, dievaluasi, ditindaklanjut. Nah, ini bagian dari kompetensi Bapak Ibu sebagai penyelia halal. Kemudian juga ketentuan penyelia halal tadi sudah saya sampaikan, kalau ternyata pelaku usahanya nih tidak memenuhi syarat untuk jadi penyelia halal, sedangkan dia nggak punya karyawan gitu. Gimana caranya? Nah, pelaku usaha yang demikian bisa mencari fasilitasi penyelia halal ke pihak lain. Bisa dengan perguruan tinggi, badan usaha, instansi pemerintah, atau juga CSR dari perusahaan. Ya, jadi ada fasilitasi dari pihak lain terkait penyediaan penyelia halal. Jadi fasilitasi itu tidak hanya pembiayaan sertifikasi, tapi bisa juga fasilitasi dalam bentuk penyediaan penyelia halal yang memenuhi syarat. Jadi pelaku usaha misalnya yang non-muslim tapi produknya kena kewajiban sertifikasi dan dia tidak punya karyawan, dia tetap bisa mengajukan sertifikasi halal dengan fasilitasi dari pihak lain terkait ketersediaan penyelia halalnya. Nah, ini prinsip sertifikasi halal Bapak Ibu pada dasarnya adalah bahwa status bahannya jelas, status prosesnya jelas, status fasilitas produksinya jelas, sehingga tidak terjadi kontaminasi silang antara yang halal dengan yang tidak halal, atau yang halal dengan yang tidak jelas statusnya. Nah, dan hal ini diterapkan secara kontinu, saling berkesinambungan terus-menerus. Jangan cuma pas ada auditor saja nih, comply dengan ketentuan halal. Pas auditornya pulang, balik lagi ke setelan awal. Nah, itu jangan sampai terjadi pada tempat usaha Bapak dan Ibu. Karena ketahuilah Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menghasilkan produk yang halal, produk halal ini terjamin benar-benar kehalalannya, kemudian dikonsumsi oleh orang banyak, dan karena mengonsumsi produk yang halal, ibadah mereka dapat terlaksana dengan baik, diterima dengan baik doa-doa mereka, maka itu akan menjadi pahala jariah yang tidak putus-putus bagi Bapak dan Ibu kebaikannya. Nah, jadi betul-betul ketika berkomitmen menghasilkan produk halal, tolong dijaga komitmen ini baik-baik. Karena ketika sudah menyatakan halal, maka seluruhnya memang jelas status kehalalannya. Kemudian untuk bisa menyatakan ini halal dan berkesinambungan atau kontinu, Bapak Ibu harus mempersiapkan diri. Apa yang harus dipersiapkan? Pertama, personelnya yang ngerjain siapa nih? Yang kedua, prosesnya kayak gimana supaya antara personel dan proses yang ada nyambung. Gitu. Jadi personelnya harus jelas, jangan yang habis ngelayanin penjualan daging non halal, ngelayanin penjualan daging halal. Wah, itu udah nggak karu-karuan Bapak Ibu. Memang yang itu nggak ada daging non halalnya nggak ada, tapi karena personelnya yang sama, kontaminasinya besar sekali. Nah, itu yang harus dijaga dan sepakati serta dikomitmenkan oleh Bapak dan Ibu semua sebagai penyelia halal. Tentu saja dengan kesepakatan bersama dengan pemilik usahanya. Kemudian ini ketentuan standar yang sudah ada di Indonesia Bapak Ibu. Jadi kita tidak hanya punya keputusan Kepala BPJPH, tapi juga kita sudah punya standar nasional Indonesia. Nah, untuk produk pangan ini acuannya di SNI 99004 tahun 2021 tentang persyaratan umum pangan halal. Jadi buat yang Bapak Ibu penyelia halal di SPPG, tolong comply juga dengan SNI 99004. Sedangkan untuk Bapak Ibu yang bergerak di usaha jasa penyembelihan, baik itu unggas maupun ruminansia, tolong juga sesuai dengan SNI 99002 atau SNI 99003. Karena ini mengatur bagaimana tata cara pemotongan yang halal bagi unggas maupun ruminansia. Nah, ini adalah ketentuan SCPH-nya Bapak Ibu. Jadi dalam pelaksanaan proses produksi, Bapak Ibu akan menerapkan yang namanya SCPH yang punya 5 kriteria, yaitu kriteria bahan, kriteria komitmen dan tanggung jawab, kemudian bahan, proses produk halal, produk dan pemantauan serta evaluasi.
Nah, tiap kriteria ini punya item-itemnya, rinciannya seperti ini. Tiap rincian harus ada buktinya. Contohnya misalnya pembinaan sumber daya manusia. Nah, Bapak Ibu bilang, kami ada kok pengajian rutin tiap bulan, tapi auditor nanya mana buktinya. Nggak ada. Kita pokoknya pengajian aja, selesai ya sudah. Nah, itu tidak boleh. Jadi Bapak Ibu penyelia halal ketika akan menerapkan kriteria SCPH, misalnya untuk item pembinaan dan sumber daya manusia, setiap kali ada pelatihan yang dilakukan di tempat produksi Bapak Ibu, mohon didokumentasikan dengan baik. Baik itu berupa foto, berupa hasil evaluasi, materi yang diberikan, kemudian daftar absensi itu harus terdokumentasi dengan baik. Karena itulah yang menjadi bukti bahwa perusahaan telah melakukan pembinaan sumber daya manusia secara rutin dan kontinu. Begitu juga bukti-bukti yang lain, misalnya untuk bahan, untuk proses produk halal. Nah, nanti Bapak Ibu pada sesi yang lain akan diberikan secara khusus materi terkait SCPH dan bagaimana membuktikan tiap item tersebut sehingga dapat diterima pada saat pemeriksaan oleh auditor halal di LPH. Baik, mungkin demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Setelah ini jika masih ada waktunya kita bisa diskusi lebih panjang dan sharing terkait pengalaman Bapak dan Ibu yang sudah alami saat ini. Kemudian mohon nanti pada saat misalnya implementasi, kemudian diminta bukti foto, itu bukti foto yang real yang ada di tempat usaha Bapak dan Ibu. Bapak Ibu. Jadi ini untuk benar-benar bahwa apa yang Bapak Ibu lakukan memang inilah hasilnya gitu. Jadi jangan mengambil dari gambar yang lain, tapi gambar yang betul-betul ada di tempat usaha Bapak dan Ibu gitu. Nah ini nomor kontak kami Bapak Ibu di BPJPH bisa dengan call center, WhatsApp atau email. Ini bisa menjadi sarana ketika dalam implementasi SCPH atau implementasi pengajuan sertifikasi ada kendala. Nah, Bapak Ibu bisa mengontak kami langsung di BPJPH. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Fitri atas paparan materinya. Semoga bisa diterima dengan baik oleh seluruh peserta pelatihan kita kali ini yang meskipun kayaknya banyak nih yang tidak on cam. Harap on cam ya Bapak Ibu. Sekarang kita masuk sesi tanya jawab. Kita masih ada waktu sekitar 35 menit. Ya, 35 menit untuk tanya jawab. Mohon dimanfaatkan sebaik-baiknya karena keaktifan juga akan mendapat penilaian khusus. Silakan Bapak Ibu raise hand. Nanti bisa juga yang nggak kebagian raise hand bisa lewat chat room ya. Oke, yang pertama mungkin dengan Pak Muhammad Sofyan. Silakan Pak. Terima kasih, Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Buat, warahmatullahi wabarakatuh. buat Bu Fitri, terima kasih sekali atas materi yang telah diberikan. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kami dan Amin. menjadi amal jariah bagi Ibu Fitri dan pihak-pihak yang terkait. Amin. Pertanyaan saya simpel aja, Bu. Ya. Kebetulan saya ini kan PNS, Bu. Apakah boleh saya menjadi penyelia halal di perusahaan itu, Bu? Terus kemudian apakah kami kan penyelia halal itu sebagai profesi ya, Bu ya? Betul, betul Pak. Ya, betul. Apakah kami berhak mendapatkan apa istilahnya? Materi gaji gitu ya, Bu? Penghasilan, ya Apakah penghasilan ada atas kerja penghasilan? penyelia halal. Apakah penghasilan itu ada yang mengatur atau kita saling atur aja, Bu? Misalkan gini, saya ditawarin, Pak Sofyan, ini jadi penyelia halal dong. Nanti digaji 5 juta. Bilang, oh nggak usah, itu gajinya 500.000 aja. Atau sebaliknya, Bu. Apakah boleh seperti itu, Bu? Baik. Ya, terima Baik. kasih, Bu. Ya. Baik, terima kasih Pak Sofyan. Ini pertanyaan yang menarik sekali ya Pak. Jadi begini Pak,
Jabatan apa sebagai penyelia halal, jabatan profesi sebagai penyelia halal ini memang tidak terikat, dia misalnya tidak boleh PNS atau tidak boleh pengusaha, itu tidak terikat demikian, Pak. Artinya selama tidak ada konflik kepentingan antara tugas Bapak sebagai penyelia halal dengan tugas Bapak di instansi pemerintahan Bapak, maka Bapak diperbolehkan untuk menjadi penyelia halal selama tidak ada konflik kepentingan. Artinya instansi Bapak ini tidak punya kewenangan dalam menetapkan kehalalan satu produk. Misalnya, buat saya nih, sama-sama nih Pak, kita PNS, tapi saya ada di BPJPH. Kemudian saya juga jadi penyelia nih di perusahaan tertentu. Nah, dengan posisi saya di BPJPH, kemudian saya jadi penyelia, saya bisa nih masuk di BPJPH, kemudian bilang sama orang-orang rekan-rekan di BPJPH untuk proses pengajuan sertifikasi perusahaan yang saya jadi penyelia itu tolong dong dipercepat, tolong dong ini dipermudah, kemudian bisa segera keluar sertifikatnya apapun kondisinya. Nah, itu tidak bisa, Pak. Saya menjadi penyelia halal karena posisi saya penuh dengan konflik kepentingan. Nah, tapi ketika Bapak sebagai PNS di instansi yang tidak ada hubungannya dengan proses sertifikasi halal, maka tidak masalah Bapak jadi penyelia halal. Boleh. Yang penting tugas Bapak sebagai PNS di instansi Bapak sendiri tidak apa tidak terabaikan gitu ya. Artinya tetap bisa dilaksanakan dengan baik. Kemudian tugas Bapak sebagai penyelia halal juga bisa diterapkan dengan baik. Mengingat penyelia halal itu harus mengawasi seluruh rangkaian proses produksi. Nah, apakah itu bisa terakomodir dengan baik, sekaligus tugas sebagai PNS juga terakomodir dengan baik? Kalau jawabannya bisa, itu tidak masalah, boleh. Kemudian yang kedua terkait apakah boleh saya dapat penghasilan dengan tugas profesi saya sebagai penyelia halal? Ya tentu saja sangat boleh, Pak. Karena itu ada kerja di dalamnya. Jadi sangat-sangat layak untuk mendapatkan penghasilan dari profesi tersebut. Berapa besarannya? Besarannya itu tergantung kesepakatan antara Bapak sebagai penyelia dengan pemilik usahanya. Kalau pemilik usahanya udah rela ikhlas ngasih 5 juta, Bapak yang nggak usah nawar lebih murah jadi 500.000, ya terima aja itu karena dari pelaku usahanya sudah oke 5 juta gitu. Nah itu nggak masalah Pak, tidak yang kami atur dalam regulasi apapun bahwa penghasilan penyelia halal ini minimal harus sekian, maksimal harus sekian, itu tidak ada pengaturan yang demikian. Yang ada adalah pengaturan bagaimana penyelia halal ini dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga punya pertanggungjawaban yang jelas. Mungkin demikian ya Pak Sofyan. Ya, baik. Saya mau nanya Bu, Saudari Bu yang dari Medan tadi Bu. Oh iya, Sebentar Bapak. Pak Pak Sofyan ini sudah Sofiannya oke sudah belum nih? jelas. Heeh. Bentar ya Ya, Bapak. ya, saya Maaf, kira sudah giliran. jelas Bu, jawabannya sudah sangat baik. Kami Mm-mm. tercerahkan. Terima kasih Bu Fitri Sama-sama Pak atas Sofyan. jawabannya Jadi ya. jadi intinya sebentar Bapak, sebentar nanti dipanggil Bapak Iya. sebentar ya. Bergiliran yang duluan. Sekarang dengan Ibu Tiwi Setiani silakan. Baik, Ibu. terima kasih Ya. atas waktu yang diberikan kepada saya. Selamat pagi, Bu Fitria. Terima Pagi kasih Bu Tiwi. atas materinya. Bu, izin bertanya, setelah kami mengikuti pelatihan ini dan kami ditetapkan sebagai penyelia halal, Mm-mm. eh, itu apa cukup dengan melampirkan persyaratan sertifikat pelatihan halal ini atau kami suatu saat juga perlu mendapatkan sertifikat kompetensinya seperti itu. Kemudian yang kedua, apabila saya telah ditetapkan sebagai penyelia halal di dapur A, apakah saya bisa menjadi penyelia halal di dapur B
di mana dapur tersebut juga dimiliki oleh yayasan tempat saya bekerja. Jadi biasanya di MBG itu ada satu yayasan yang memiliki lebih dari satu dapur, misalnya 2 atau 3. Itu di setiap dapur wajib memiliki penyelia halal sendiri atau bisa jadi satu. Misalnya saya misalnya di Yayasan Triboga, saya bisa menjadi penyelia halal di dapur A, B, C yang masih di satu yayasan dengan saya. Seperti Ya, itu, Bu. Pak Bu Cahya bisa saya respon ya Bu ya? Ya, Langsung silakan ya. Mangga Ibu. Baik, yang pertama Mbak Tiwi, eh, tadi sudah saya sampaikan bahwa sertifikat pelatihan dan sertifikat kompetensi ada grade-nya. Kalau Ibu ada di pelaku usaha yang NIB-nya mikro dan kecil, maka dengan sertifikat pelatihan saja itu sudah cukup. Tapi kalau Ibu mau nambah punya sertifikat kompetensi juga tidak dilarang. Silahkan, tapi tidak menjadi kewajiban. Wajibnya hanya sertifikat pelatihan kalau NIB-nya mikro dan kecil. Sedangkan ketika dicek nih NIB usaha atau pemilik usaha Bapak dan Ibu ini menengah dan besar, maka sertifikat kompetensinya hukumnya menjadi wajib. Jadi setelah punya sertifikat pelatihan nih sekarang, Bapak Ibu harus melakukan uji kompetensi supaya punya sertifikat kompetensi. Kenapa? Karena tempat usaha Bapak dan Ibu kategorinya menengah dan besar. Jadi ini tergantung ya Mbak Tiwi ya, tergantung pelaku usahanya. Kalau ternyata Mbak Tiwi ada di pelaku usaha mikro dan kecil, dengan sertifikat pelatihan saja itu sudah cukup. Nah, kecuali mau nambah nih, saya mau tambah kompeten sebagai penyelia, silahkan. Mau mendapatkan sertifikat kompetensi tidak dilarang, tapi tidak menjadi wajib. Wajibnya hanya kalau pelaku usahanya menengah dan besar. Kemudian yang kedua, apa boleh satu penyelia mengampu lebih dari satu lokasi produksi? Jawabnya adalah boleh sepanjang sepanjang tugasnya sebagai penyelia dapat terlaksana dengan baik. Jadi walaupun ngawasin lebih dari satu dapur, dua-duanya nih bisa terawasi dengan baik. Pembelian bahannya, kedatangan bahannya, proses produksinya, penyiapannya, kemudian pendistribusiannya dapat terakomodir dengan baik, terawasi dengan baik, bisa dipertanggungjawabkan, maka Bapak Ibu boleh menjadi penyelia halal lebih di satu lokasi. Tapi harus hitung-hitung dengan baik ya, karena tanggung jawab penyediaannya itu tidak ringan. Jangan misalnya, boleh lebih nih dari satu tempat, punya 10 tempat dalam waktu produksi yang sama. Nah, kira-kira dengan 10 lokasi itu kepegang nggak tuh Bapak Ibu benar-benar memastikan semua lokasi yang Bapak Ibu bertanggung jawab sebagai penyelia bisa terawasi dengan baik. Kalau jawabannya tidak, maka itu harus diatur sampai sebatas mana jumlah ini bisa saya awasi dengan baik dan saya bisa mempertanggungjawabkan tugas saya sebagai penyelia halal. Jadi itu saja Mbak Dewi ininya. Boleh Mbak, lebih dari satu tempat, yang penting bisa dipertanggungjawabkan tugasnya. Baik, Bu, Mbak terima Tiwi, kasih Bu atas Tiwi. jawabannya. Ya, karena Sama-sama. penyelia halal ini kan tugasnya sangat termasuk kritikal ya Bu ya. Ya, Jadi betul. memang dan terpenting lagi tanggung jawabnya dunia akhirat. Jadi Betul, meskipun betul. diperbolehkan, tapi kita benar-benar harus yakin kita bisa menghandle. Baik, penanya selanjutnya dengan Pak Rapsodi. Bapak apa Ibu? Ibu, maaf, maaf. Ibu Rapsodi Dini, silakan Ibu. Iya, terima kasih Bu Fitria dan Bu Cahya untuk waktunya. Ini untuk suara saya terdengar dengan jelas ya, Ibu? Jelas Jelas, Mbak jelas, Dini, jelas. jelas. Baik, perkenalkan nama saya Dini, Bu. Saya dari SPPG juga. Untuk pertanyaan yang pertama, ini kan kalau di SPPG itu pasti untuk menunya kan banyak ya, Ibu. Dan pastinya untuk bahan baku yang digunakan itu pastinya juga banyak. Nah, berarti nanti untuk semua bahan yang sudah digunakan maupun yang akan digunakan, berarti memang harus dicek hanya ya Ibu untuk status kehalalannya. Tadi berarti bisa lewat yang di KMA nomor 748 dan yang nomor 944 itu. Terus kemudian untuk pertanyaan yang kedua Ibu,
Berarti kalau di SPPG ini kan termasuknya untuk mendapatkan sertifikat halalnya itu kan berarti yang di reguler. Nah, itu kira-kira berapa lama waktu untuk mendapatkan sertifikatnya? Kemudian nanti kalau memang sudah mendapatkan sertifikat halal dan juga sudah mendapatkan nomornya, nah itu apakah memang harus dicantumkan di tempat di lokasi dapur kita atau bagaimana ya Bapak Ibu? Sekian dulu itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dini. Yang pertama terkait bahan. Nah, nanti Bapak Ibu pada sesi apa sistem jaminan produk halal, Bapak Ibu akan lebih detail lagi terkait bahan seperti apa nanti pengaturannya. Namun perlu kami sampaikan bahwa betul seluruh bahan yang Bapak Ibu gunakan dalam proses produksi harus dibuat daftarnya. Ya, jadi dibuat matriksnya. Seluruh bahan, baik itu bahan segar dari tumbuhan maupun hewan, itu harus dirinci betul-betul. Yang kedua, bahan olahan, bumbu masaknya, itu semuanya harus dirinci. Bahkan sampai dengan air pun yang Bapak Ibu gunakan, itu harus ditulis air dan sumbernya. Jangan hanya air, tanpa ada keterangan nih air dari mana gitu, harus diperjelas air sumur, air mata air, air mineral, air PDAM. Jadi harus ada keterangannya. Karena dari situ Bapak Ibu akan dikonfirmasi apakah jenis air ini eh, wajib sertifikasi atau jenis air ini nggak perlu ada dokumen apapun. Contohnya air sumur, air mata air hujan itu nggak diminta ada dokumen sertifikat halalnya. Tapi kalau Bapak Ibu menggunakannya air PDAM, air isi ulang, air mineral, itu akan ditanya mereknya apa, punya sertifikat atau enggak. Nah, kemudian yang berikutnya, ini kan bahan-bahan yang digunakan dalam proses pengolahan. Ada bahan yang tidak masuk atau tidak dicampurkan dalam proses pengolahan produk yang Bapak Ibu hasilkan, tapi juga harus dituliskan. Contohnya apa? Bahan kemasan. Jadi kalau kemasannya misalnya menggunakan tempat makan ya, rantang makan itu juga dituliskan. Kalau menggunakan rantang makan berbahan misalnya logam, berbahan plastik, berbahan styrofoam, itu harus dituliskan bahannya. Apakah si kemasan produk ini juga harus punya sertifikat? Tergantung kemasannya. Kalau ternyata kemasannya ada unsur hewannya, maka Bapak Ibu harus memiliki sertifikat halal atas kemasan tersebut. Siapa yang mengajukan? Bukan Bapak Ibu, tapi si produsen kemasan. Untuk itu cari kemasan yang sudah punya SH. Kalau si kemasannya ini ada unsur hewannya. Kalau tidak ada unsur hewannya, misalnya murni styrofoam, murni plastik, bukan plastik yang bisa didaur ulang gitu. Nah, ini biasanya tidak ada unsur hewannya sehingga tidak perlu memiliki sertifikat halal. Kemudian selain kemasan, Bapak Ibu juga harus membuat daftar pencuci yang digunakan. Jadi cleaning agent atau bahan pembersih yang digunakan untuk mencuci fasilitas produksi Bapak dan Ibu. Ya, misalnya menggunakan sabun cuci piring merek A. Nah, harus ditulis tuh mereknya. Gitu. Kemudian menggunakan sabut pencuci piring. Nah, itu juga harus disebutkan semuanya. Jadi bahan pencucian juga termasuk bahan yang harus dilaporkan pada saat Bapak Ibu mengajukan sertifikasi. Tidak sebatas bahan yang masuk dalam proses produksi gitu. Jadi bahan dalam proses produksi aja itu udah banyak kan semuanya. Nah, ditambah bahan kemasan dan bahan pencucinya itu harus disebutkan. Nah, setiap bahan Bapak Ibu karena ini semuanya di kategori makanan dan minuman, Bapak Ibu nggak perlu ngelihat yang KMA 748. Ya, Bapak Ibu lihatnya KMA 944 saja. Itu sudah rinci terkait jenis produk apa saja pada makanan dan minuman yang wajib punya SH. Gitu. Jadi berdasarkan KMA 944 saja. Nah, yang untuk 748 ini produk selain makanan dan minuman yang wajib SH. Gitu. Jadi Bapak Ibu lihatnya di KMA 944 saja nanti untuk mendata mana bahan yang harus ada SH-nya, mana bahan yang nggak perlu punya SH.
Kemudian yang kedua, berapa lama waktu sertifikat halal? Kalau pengajuannya reguler, tadi SLA-nya atau waktu penyelesaian sertifikatnya itu adalah 21 hari kerja. Jadi bukan 21 hari kalender ya Bapak Ibu, tapi 21 hari kerja. Dengan catatan semua prosesnya sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Nah, misalnya pemeriksaan di lembaga pemeriksa halal maksimal 15 hari kerja. Nah, kalau misalnya ternyata Bapak Ibu nambah nih waktunya dari 15 hari kerja, nambah lagi 10 hari kerja, otomatis 21 hari kerjanya itu juga jadi nambah 10 hari. Jadi semuanya tergantung kerjasama yang baik antara Bapak Ibu penyelia halal dan pemilik usaha serta auditor halal yang ada di LPH. Kalau dua-duanya bersinergi dengan baik, maka waktu pemeriksaan juga akan lebih cepat. Itu jadi bisa lebih dari 21 hari kalau memang membutuhkan tambahan waktu karena kompleksitas bahan, kompleksitas proses, atau bisa lebih cepat dari 21 hari kerja karena sinerginya berjalan dengan baik antara auditor dan penyelia halal. Kemudian label halal bagaimana? Nah, kalau sudah punya sertifikat halal kan ada kewajiban lain nih bagi pelaku usaha yaitu mencantumkan label halal. Label halal itu ada di bagian tertentu pada produk atau kemasan tertentu pada produk. Nah, karena ini adalah produknya adalah paket makanan ya di dalam kotak makanan, maka bisa jadi nih Bapak Ibu menempelkan label halal itu pada kotak-kotak makanan milik Bapak dan Ibu. Jadi logo plus nomor sertifikat untuk mempertegas bahwa kotak makanan ini adalah makanan yang sudah tersertifikasi halal. Kalau misalnya, wah ini gampang hilang, susah gampang dicopot segala macam. Nah, usahakan menempelkan atau menyiapkan label halal tersebut tidak mudah hilang, tidak mudah dirusak. Kalau ternyata susah nih nempel di kotak makan ini label halalnya, nah bisa juga di dalam misalnya paket kemasan penempatan yang digunakan untuk menempatkan kotak makan tersebut. Misalnya ada kardus besar atau tempat kotak besar yang digunakan untuk mengangkut tumpukan paket makan. Nah, disitulah Bapak Ibu tempelkan label halalnya atau pada SPPG masing-masing Bapak Ibu di pintu masuk langsung tempelkan SPPG-nya sudah punya label halal, logo dan nomor sertifikat. Jadi hal-hal seperti itu yang bisa diterapkan oleh Bapak Ibu sebagai bentuk komunikasi Bapak Ibu dengan konsumennya bahwa produk Bapak Ibu sudah punya sertifikat halal. Seperti itu Bu Dini. Ya, sudah jelas sekali Bu Fitriah. Terima kasih. Sama-sama Bu Dini. Terima kasih Bu Dini. Oke, pertanyaan selanjutnya mungkin kita hanya punya 2 lagi dengan Bapak Muhammad M. Fahmi Arfian. Silakan Bapak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Fahmi. Saya Muhammad Fahmi Arfian. Saya kebetulan dari dapur MBG juga, Ibu. Silahkan Pak. Ah, pertanyaan saya juga simpel. Ini terkait tugas dan tanggung jawab untuk penyelia halal, untuk dapur. Itu katakanlah, misal kita harus tugasnya tuh ngawasin untuk penyembelihan Ya, atau pembelian bahan-bahannya untuk makanannya, bahan pokoknya. Nah, itu apakah harus setiap hari kita awasinnya bukan untuk MBG ini kan setiap hari ya, setiap anak-anak sekolah gitu adanya. Jadinya setiap hari kan ganti-ganti menu. Apakah setiap hari itu juga kita harus ngawasin untuk bahan pokoknya? Mungkin itu aja, Bu. Terima ya. kasih. Baik, terima kasih Pak Fahmi. Pak Fahmi, tugas penyelia halal dilaksanakan pada saat proses produksi berlangsung. Jadi kalau proses produksinya tiap hari, ya berarti penyelia halal wajib melaksanakan tugasnya. Karena
penyelia halal harus memastikan selama proses produksi berlangsung, proses produksi tersebut memenuhi ketentuan dan standar halal yang sesuai. Jadi kalau tiap hari produksinya ya Pak Fahmi harus ngawasin tiap hari Pak, ini apa menjadi tugas penyelia halal. Maka tadi saya sampaikan kalau mau lebih dari satu dapur pastikan bahwa seluruh dapur yang diawasi oleh Bapak dan Ibu dapat terawasi dengan baik gitu dalam pelaksanaan tugasnya sebagai penyelia halal. Cukup jelas Pak? Cukup Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama Pak Fahmi. Bu Ya, Cahya, izin. Ini ya, mungkin tadi Pak Sudari ini ingin tanya dari awal, cuman iya. mungkin Bapaknya nggak bisa Belum raise bisa atau raisen. gimana ini Iya, Pak? Silahkan gantian. mungkin saya mau tanya Pak Bu. Silakan Sudari ya ya, Pak silahkan. Sudari. Betul. Ya saya Bu mau tanya yang pertama itu Ya, silahkan memotong Pak. hewan itu kalau kita mau sertifikasi halal Mm-mm. itu infonya juru sembelihnya harus mempunyai sertifikasi ya Bu ya? Itu satu. Oke. Nah, yang kedua tadi dalam rangka penanganan produk ayam yang sudah mati lah itu Bu. Mm-mm. Itu sebaiknya apakah untuk memastikan auditor itu memang terima, oh memang iya benar ini dicincang buktinya mana, itu dengan cara apa ya Bu? Mm. Supaya auditor itu yakin bahwasanya memang kita sudah musnahkan. Oke. Apakah kita bikin SOP atau bagaimana itu ya Bu? Itu mohon Mm-mm. penjelasan Bu. Dua aja Bu. Siap. Baik, terima kasih Pak Sudari. Bapak betul sekali. Juru sembelih halal pada rumah potong yang diajukan sertifikasinya wajib punya sertifikat pelatihan sebagai juru sembelih halal. Kalau unit usaha rumah potong hewannya atau tempat pemotongan hewannya atau unit potong hewannya adalah unit usaha mikro dan kecil, maka julehannya cukup Pak, hanya dengan sertifikat pelatihan saja. Nggak perlu sampai sertifikat kompetensi. Kecuali juru sembelihnya ada di rumah potong hewan yang besar, yang kelas menengah dan besar gitu. Misalnya satu hari ini bisa ratusan sapi gitu, atau puluhan ribu ayam gitu. Nah, maka ini juru sembelihnya harus punya sertifikat kompetensi. Nah, untuk yang mikro kecil cukup dengan ikut pelatihan sebagai juru sembelih halal. Nah, ikut pelatihan ini usahakan di lembaga pelatihan yang sudah di-approve sama BPJPH, Pak, supaya ada bukti sertifikat yang kemudian sertifikatnya ini bisa diterima. Kenapa perlu ikut pelatihan? Supaya misalnya, saya mah punya juru sembelihnya udah paham bagaimana penyembelihan yang sesuai syariah, bagaimana penanganan sembelihan agar memenuhi ketentuan syariah. Nah, kalau sudah paham, ini akan lebih mantap lagi, Pak, kalau ikut pelatihan. Sehingga pemahaman yang ada akan lebih kuat. Kalau ada yang sedikit-sedikit nih perlu dihaluskan, nah itu diperhalusnya melalui pelatihan. Untuk itu maka tetap ada kewajiban pelatihan meskipun juru sembelih itu punya pengalaman yang baik di bidang penyembelihan. Kemudian yang kedua terkait pemusnahan atas produk sembelihan yang tidak memenuhi ketentuan syariah, Bapak bisa melakukan dokumentasi. Jadi misalnya ayam datang nih mati, dia belum disembelih udah mati gitu. Kalau misalnya Bapak tidak punya ternak yang lain, misalnya ternak lele kah, atau ternak hewan yang lain sehingga bisa dimanfaatkan untuk pakan ternak punya sendiri, nah Bapak bisa memusnahkan dalam bentuk misalnya merusak atau mencincang karkas yang bangkai ini. Nah, kemudian ketika sudah dicincang, sudah dirusak, ada dokumentasi fotonya. Kemudian ada catatan yang mencatat bahwa hari ini yang tidak memenuhi syarat berapa hewan. Kemudian dicatat, kemudian dimusnahkan. Nah, ada foto dokumentasi pemusnahan atas bangkai tersebut pada hari itu. Nah, ini yang menjadi bukti-bukti bagi pelaku usaha ketika nanti akan diaudit oleh auditor halal gitu. Seperti itu, Pak. Jadi jangan sampai kita sudah mencincang, sudah memusnahkan, tapi karena nggak ada buktinya, nah dianggap belum memenuhi ketentuan penanganan atas
hewan yang tidak memenuhi ketentuan penyembelihan. Seperti itu Pak Sudari. Ya, izin satu lagi Bu, agak ke teknis ini Bu. Agak ke Silahkan teknis, Pak. izin satu lagi. Hmm. Dulu saya juga pernah buka rumah potong syariah waktu itu dipandu oleh apa namanya MUI kecamatan Bu. Itu benar itu Bu ya. Setelah dipotong dia langsung dibersihkan, dikeluarkan isi jeroannya itu, baru dipanasi, atau setelah dipotong langsung dipanasi bisa gitu Bu. Ini agak teknis pertanyaannya Bu. Yang mana yang benar? Ini unggas ya Pak? Ini Unggas, unggas. unggas, Ya. Ayang. Sesuai dengan ketentuan kesejahteraan masyarakat veteriner Pak, bahwa unggas setelah disembelih, maka proses berikutnya adalah memastikan dulu hewannya betul-betul mati. Ya. Jadi kalau udah disembelih nih Pak, ditaruhlah misalnya di tong penampungan nih, ada tong penampungan, tapi jangan diisi apa-apa nih tongnya, tong kosong buat penampungan saja supaya ayamnya nggak loncat kemana-mana gitu. Nah, dimasukkan ke tong, setelah dimasukkan sekian menit gitu, kelihatan dia sudah tidak bergerak, sudah mati, diambil, kemudian baru bisa langsung dimasukkan ke air panas yang mendidih untuk memudahkan perontokan bulu terlebih dahulu. Nah, kemudian udah dimasukkan ke dalam air yang mendidih nih Pak. Nah, masukkan ke alat perontok bulu. Biasanya begitu kan ya Pak, sudah ada alat perontok bulu nih. Nah, masuklah ke dalam alat perontok bulu. Nah, setelah masuk ke dalam alat perontok bulu, hal yang berikutnya yang dilakukan adalah pengecekan hasil sembelihannya. Karena kalau misalnya masih banyak bulunya kan susah nih Pak ngecek lehernya ini sesuai apa enggak nih, kepotong apa enggak saluran nafas dan saluran makannya. Itu hanya bisa keperiksa kalau bulu-bulunya itu sudah bersih semua. Nah, setelah bersih semua dicek lehernya, oh oke, ini memenuhi ketentuan penyembelihan karena 3 saluran nafas, 1 saluran makannya semuanya sudah putus nih, udah oke. Nah, setelah itu baru ada penempatan nih Pak di tempat wadah yang bersih. Di tempat wadah yang bersih ini baru kalau misalnya sesuai pesanan dia hanya dapat karkasnya saja, sedangkan jeroannya untuk pemilik penyembelihan gitu, pemilik tempat sembelihan. Nah, maka di situ baru dipisahkan jeroan ayamnya antara karkas itu baru dipisahkan di situ gitu. Jadi bukan baru disembelih kemudian dengan darah-darah di mana-mana di tubuh karkas di ini nih dibuka nih ayamnya, diambil jeroannya. Nah, itu sangat riskan penanganan seperti itu karena darah itu kan kotoran nanti akan kemana-mana Pak justru gitu. Jadi merusak daging itu sendiri gitu gitu karena kalau daging yang terkontaminasi dengan sesuatu yang tidak bersih apalagi ini darah maka akan mempercepat proses pembusukan dari si daging itu sendiri Pak. Jadi memang lebih amannya setelah sembelih dipastikan mati, masuk ke air panas, baru dibersihkan bulunya. Setelah itu kalau mau diambil jeroannya, disitulah proses pengambilan jeroannya. Seperti itu Pak Sudari. Oke, terima kasih banyak Bu. Thank you, berat Bu. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama Ya, Pak ya. Sudari. Sama-sama Pak Sudari. Baik, mungkin kita masih ada 3 menit, satu penanya lagi. Ibu Cynthia, silahkan Bu Cynthia. Iya, baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin untuk bertanya Ibu, apabila audit halal dilakukan sebelum dilakukan proses produksi di dapur kami, kemudian untuk saat ini saya juga masih mengikuti pelatihan dari penyelia halal, maka sebaiknya hal apa yang harus kami lakukan untuk audit halal tersebut Ibu? Mohon izin, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Sintia. Ini saya kurang paham ya, audit halal yang dimaksud nih audit apa? Dari LPH-nya udah datang duluan sebelum Ibu daftar ke si halal atau bagaimana? Iya Ibu, jadi besok itu sudah ada kunjungan dari panitia audit halal untuk dilakukan audit seperti itu Ibu. Namun di sini untuk proses produksinya sendiri belum dilakukan. Oh, begini Bu Sintia. Yang pertama yang harus Bapak Ibu pastikan dan ketahui ketika akan mendaftarkan sertifikasi adalah
bahwa alur proses sertifikasinya terlalui dengan baik secara utuh keseluruhan. Jadi jangan belum daftar di Si Halal tapi sudah dilakukan pemeriksaan oleh LPH. Karena itu akan menyebabkan Bapak Ibu terikat dengan LPH tersebut. Harus ngikut sama LPH ini, padahal nggak cocok nih sama transport dan akomodasi yang ditetapkan oleh LPH. Gitu. Jadi ini harus dipastikan. Kemudian yang kedua, jangan sampai nanti terbit KH-nya tapi nggak punya STTD-nya. Sehingga tidak bisa terbit sertifikat halalnya. Atau misalnya, oh ini fasilitasi gitu, jadi saya nggak bayar apapun. Nah, kebetulan pihak yang memfasilitasi ternyata sudah kerjasama dengan LPH tertentu. Nah, ini diperbolehkan. Kemudian mau ada kunjungan awalan dulu, mungkin bukan audit langsung ya, kalau ada kunjungan awalan dulu silahkan, boleh dilakukan kunjungan awalan dulu bahwa alur proses produksi yang dilakukan di SPPG seperti ini. Nah, nanti ada catatan-catatan, oh ini harus melakukan ini, harus diperbaiki ya, itu apa lantainya atau tempat penyimpanan bahan-bahan datangnya. Nah, itu boleh untuk audit awalan. Nah, namun audit yang sebenarnya adalah audit pada saat proses produksinya sudah berlangsung. Jadi kami menyampaikan kepada auditor di seluruh LPH yang terakreditasi, saat ini sudah ada 110 LPH terakreditasi, audit hanya boleh dilakukan ketika proses produksi berlangsung. Kalau auditor hadir pada saat proses produksinya sedang non-aktif atau belum berproduksi, maka auditnya harus diulang. Ya, karena apa? Karena tidak ada keputusan yang bisa dilaporkan, tidak ada hasil yang bisa dilaporkan kalau auditor nggak ngeliat gimana cara pelaku usaha menerima bahan, menyimpan bahan, memproses bahan, sehingga bahan tersebut bisa jadi produk. Itu nggak boleh auditor pelanggaran kalau sampai memberikan laporan dengan kondisi pelaku usaha tidak sedang berproduksi atau belum aktif berproduksi, tapi sudah keluar laporan hasil auditnya, itu pelanggaran. Itu akan menjadi catatan bagi LPH-nya untuk kami tindak lanjut. Karena ketentuan bagi auditor hanya boleh melakukan audit pada saat proses produksi berlangsung. Seperti itu, Bu Cynthia. Gitu. Tapi kalau misalnya besok auditnya itu hanya untuk audit awalan, untuk mengkonfirmasi, oh ini harus disiapkan ini ya. Kemudian tolong nih apa gudang penyimpanannya jangan nyampur sama bahan ini, itu masih boleh. Tapi tetap harus ada audit berikutnya ketika SPPG-nya Bu Cynthia sudah memproduksi apa produk untuk MBG itu sendiri gitu. Jadi tidak boleh keluar hasil pada saat SPPG-nya belum berproduksi. Karena resiko titik kritisnya tidak hanya pada bahan tapi juga pada proses, sehingga harus dipastikan prosesnya memang aman dari peluang terjadinya kontaminasi. Seperti itu Bu Cynthia. Iya, Ya, baik Ibu, baik. terima kasih. Sudah cukup jelas Ibu, terima kasih banyak. Sama-sama Bu Kasih Cynthia, sama-sama. sukses ya Bu. Ya, baik Ibu. Berhubung waktunya sudah kelebihan apa 2 menit, tidak apa-apa. Untuk yang lain kalau masih ada yang ingin ditanyakan bisa disampaikan lewat chatroom ya Bapak Ibu. Baik Ibu, berhubung waktu sudah habis, terima kasih banyak atas materinya. Semoga bisa menjadi amal jariah dan bagi kita semua yang Amin, menerima amin, materinya bisa menjadi amin, ilmu yang bermanfaat. Amin. amin ya Robbal Terima kasih Ibu. Alamin. Ya, Terima kasih untuk terima seluruh kasih peserta yang Bu sudah Cahya, mengikuti. terima Ya, kasih Bapak Ibu sama-sama. semua. Mohon izin live saya, semoga lancar, sukses pelatihannya. Amin. Ya Rabbal Assalamualaikum. Alamin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya kembalikan waktunya kepada Pak Osep. Pak Osep, monitor.
Halo, Pak Usep. Halo, Pak Usep. Sepertinya Pak Usep terlempar keluar Zoom. Baik, kalau begitu kita, halo, Pak Usep. Kalau gitu kita langsung saja masuk ke sesi materi berikutnya dengan Ibu Aulia ya, monitor Bu Aulia. Bentar, maaf ya Bapak Ibu. Pintunya. Maaf sebentar ya Bapak Ibu. Masih mute Pak, masih mute. Pak Osep belum kedengeran suaranya.